Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Kita memiliki Bapa yang begitu baik. Kasih-Nya selalu melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita untuk hari yang telah Tuhan beri. Walaupun di luar sana kita masih bergumul tentang keadaan saat ini kita rasakan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari kita rasakan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memberi hati, pikiran, dan perasaan kita untuk menyembah kepada Dia. Ia memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu akan memelihara ibadahmu pada hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi dan mencintai kami, Allah yang setia memelihara kami. Kami datang kepadamu pada hari ini, menundukkan diri, memberi totalitas kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan melawat dan memberkati kami hari ini, di tempat ini, dan bahkan di seluruh dunia. Ya Tuhan, sedang menikmati Tuhan, baik di dalam kelompok-kelompok kecil, di rumah tangga masing-masing. Tuhan melawat kami, bila melalui pujian, penyembahan, dan pengagungan kami menikmati persekutuan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita sambung pujian kita angkat nyanyian kemenangan nomor 266, Tuhanlah pelindungmu. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Ketut Mardiasa. Dialah Tuhan
Dialah Raja, Dialah yang berdaulat di atas kehidupan kita. Mari kita berserah penuh atas seluruh kehidupan kita. Kami rindu setiap waktu Tuhan untuk menghidupi kebenaran-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari tundukkan kepala kita. Kita bersyukur untuk anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah pencipta kami, Allah yang mencintai dan mengasihi kami, Allah yang peduli dengan keberadaan kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semuanya oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu saja. Dan pada hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati, pikiran dan perasaan kami, hidup kami, bahkan totalitas kehidupan kami, semua yang melekat dalam tubuh kami, Engkau kuduskan Tuhan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami hari ini yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini, baik yang sedang ada di rumah masing-masing, menikmati persekutuan bersama-sama dengan keluarga. Oleh karena situasi dan keadaan yang memaksa kami demikian Tuhan, kami mohon urapan Tuhan, lawatan Tuhan atas kami, sehingga firman-Mu akan memberikan kekuatan iman, kekuatan yang baru bagi kami untuk melewati setiap proses yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, dan juga yang ada di rumah masing-masing bersekutu dengan keluarga. Kiranya damai, sejahtera, sukacita Tuhan akan dilimpahkannya kepada kita semua. Walaupun keadaan memaksa kita seperti ini, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita tidak pernah kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang jumlah kita yang bersekutu kepada Tuhan, tetapi Tuhan melihat seberapa besar hati kita rindu untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kondisi seperti ini hanya untuk sementara saja. Jadi manfaatkanlah waktu ini untuk bersekutu bersama dengan keluarga, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik, di mana Tuhan akan membawa kita kepada pemulihan demi pemulihan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu Paskah. Tetapi oleh karena keadaan yang memaksa kita harus seperti ini, baiklah kita menikmati persekutuan seperti ini, dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Sekali lagi, baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, atau mungkin ada di kelompok kecil yang sedang menikmati persekutuan, mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini dari Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah dibentuk dan dipulihkan.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di akhir-akhir ini kita sedang menghadapi satu situasi sulit, di mana setiap orang dipaksa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, dipaksa untuk berada di rumah masing-masing, bersekutu bersama-sama dengan orang-orang yang kekasih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita sampai hari ini, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kita memiliki Allah yang selalu peduli dengan keadaan kita, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Terbukti sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah beberapa minggu kita melewati sebuah proses pembentukan keimanan, proses pembentukan kesabaran dan ketaatan dalam pengiringan kita kepada Tuhan melalui sebuah peristiwa yang sedang kita alami pada saat ini. Dan bahkan bukan kita saja, semua orang di berbagai belahan dunia juga mengalami, dihantui oleh rasa takut dan khawatir akibat dampak dari meluasnya penyebaran COVID-19 coronavirus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita mengetahui bahwa dampak dari COVID-19 ini, banyak perusahaan untuk memilih tutup sementara waktu. Banyak hotel-hotel dan restoran merasa rugi. Oleh karena itu karyawan dan pegawai-pegawainya mulai dirumahkan. Para pedagang mengeluh oleh sepinya pembeli. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, walaupun pemerintah kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah setempat, sudah melakukan upaya-upaya dan usaha-usaha pencegahan, namun sampai oleh informasi apapun sampai kapan wabah ini akan berakhir. Bahkan kita mendengar bahwa semakin hari kita mendengar banyak korban yang meninggal di berbagai daerah di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Ada begitu banyak. Ini artinya bahwa hari-hari yang kita lewati ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan misteri. Kita sendiri tidak tahu. Orang yang ada di sekitar kita tidak tahu. Tidak ada para peneliti yang mengatakan bahwa wabah ini akan berakhir pada bulan sekian, tahun sekian, ada 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Tidak ada. Artinya bahwa hari-hari yang akan kita lewati ke depan ini hari yang masih misteri. Hari-hari yang masih misteri itu, yang penuh dengan misteri itu, memaksa kita hidup dalam penyerahan diri secara total kepada kehendak dan rencana Tuhan. Kita tidak punya kekuatan apapun, kita tidak punya kemampuan apapun. Pengetahuan yang kita miliki tidak cukup untuk mengungkap, atau tidak cukup untuk mencari tahu sampai kapan berakhir. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang sedang terjadi ini, banyak orang mulai berpandangan negatif. Banyak orang memandang peristiwa ini sebagai hukuman dari Tuhan atas pemberontakan manusia, atas kejahatan manusia, atas kelalaian manusia dan lain sebagainya. Dan bahkan banyak juga yang memandangnya sebagai kegagalan pemerintah. Namun yang perlu kita ketahui adalah wabah ini tidak terbatas pada satu daerah, satu negara tertentu. Semua negara mengalaminya, hampir semua negara mengalaminya.
Lalu bagaimana saudaraku menyikapinya? Namun ada segelintir orang yang berpikir positif dan memandangnya atau memandang peristiwa ini sebagai sebuah proses, sebagai proses pemurnian iman, sebagai sebuah proses pemurnian ketaatan kita kepada Tuhan, sebagai sebuah karakter iman kita, karakter kekristenan, sebagai sebuah proses pembentukan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Adakah kita memandangnya demikian? Adakah kita berpikir positif di tengah-tengah badai yang sedang menimpa kita? Mari kita berpikir positif dan memandang peristiwa ini sebagai sebuah pembentukan untuk kehidupan yang lebih baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang mari kita mundur sedikit ke belakang untuk melihat sebuah peristiwa pembentukan yang pernah dialami, yang pernah terjadi bagi bangsa Israel. Alkitab mencatat di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-20, ayat yang ke-40 bahwa lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sekali lagi, Keluaran pasal 12 ayat 40 mengatakan bahwa lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 430 tahun lamanya bangsa Israel di Mesir. Mereka diperbudak, bekerja keras, dan tidak mendapatkan upah apapun selama 400. Bayangkan, 430 tahun lamanya bangsa Israel di Mesir, dan 400 tahun lamanya bangsa itu diperbudak, dipaksa untuk bekerja keras dan tidak mendapatkan upah sepeser pun. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa mereka dianiaya dan diperbudak 400 tahun lamanya. Mereka bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Mereka bekerja bukan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka bekerja bukan untuk keluarganya. Mereka bekerja bukan untuk sanak familinya. Mereka bekerja bukan untuk bangsanya sendiri, tetapi mereka bekerja untuk Mesir dan untuk kejayaan Firaun. 400 tahun lamanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 400 tahun bukanlah waktu yang singkat. 400 tahun adalah waktu yang sangat panjang, di mana bangsa Israel sudah mengalami banyak kematian di sana oleh karena usia. Karena Alkitab mengatakan umur maksimal manusia itu 120 tahun setelah Nuh. Tetapi Musa mengatakan di dalam Mazmur itu 70 tahun dan selebihnya adalah penderitaan. Adakah manusia pada waktu itu hidup 400 tahun? Tidak ada ya. Tuhan sudah menetapkan umur manusia setelah air bah itu 120 tahun. Tetapi selama 430 tahun lamanya bangsa Israel itu di Mesir,
mereka bisa berkembang menjadi banyak. Ketika mereka memasuki tanah Mesir, mereka hanya terdiri dari 70 orang saja. Perhatikan, mereka hanya terdiri dari 70 orang saja. Kemudian mereka berkembang di Mesir dan jumlah mereka melebihi penduduk pribumi, yaitu penduduk Mesir itu sendiri. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-1, pasal pertama ayat 7 dan ayat 9. Keluaran pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Kita lihat bagaimana Israel berkembang di tengah-tengah rintangan yang sedang mereka alami. Keluaran pasal 1 ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Perhatikan bagaimana perkembangan mereka, sehingga negeri itu, sehingga Mesir dipenuhi oleh mereka. Ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati Israel di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi dengan memperbanyak jumlah dan keturunan mereka. Ini sebagai penggenapan janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Walaupun bangsa Israel diizinkan mengalami sebuah proses kehidupan, tetapi Tuhan tidak diam. Tuhan menyertai mereka. Oleh karena mereka sudah menjadi banyak, lalu timbullah pikiran jahat di hati Firaun, di hati bangsa Mesir, sehingga mereka berniat untuk mempekerjakan mereka dengan paksa. Inilah yang kemudian membuat mereka dipaksa untuk bekerja bagi Mesir. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan juga membebaskan mereka dari belenggu perbudakan tersebut, dan dipimpinnya mereka menuju kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Dipimpinnya mereka kepada satu harapan yang lebih baik. Dipimpinnya mereka kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Mereka harus melewati sebuah pembentukan. Mereka harus melewati sebuah pembentukan, dan kemudian pembentukan itu membawa mereka kepada sebuah pemulihan. Pembentukan itu akan memiliki kehidupan yang baru. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana proses pembentukan itu sehingga pada akhirnya Tuhan kembali memulihkan mereka. Tuhan kembali memanggil mereka dari tempat pembudakan dan dipimpinnya mereka kepada satu kehidupan yang lebih baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat pembentukan oleh. Pertama kita lihat pembentukan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi umat Tuhan. Tuhan mengizinkan umatnya melewati kerasnya kehidupan. Yang pertama adalah Tuhan membentuk mereka. Tuhan mengizinkan umatnya, Tuhan mengizinkan bangsa Israel melewati kerasnya kehidupan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini bukan pembiaran. Sekali lagi, ini bukan bentuk pembiaran atau ketidakpedulian Tuhan, bukan. Ini adalah sebuah proses pembentukan karakter. Bagaimana keimanan, ketaatan, dan ketulusan umatnya dimurnikan. Ketaatan, ketulusan umatnya dimurnikan, supaya dalam keadaan yang tidak dapat memberi kepastian, mereka tetap percaya, berharap,
dan bergantung kepada pertolongan Tuhan saja, serta mengakui kedaulatannya dalam setiap proses yang mereka lewati. Ini penting, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan saja. Tuhan mau supaya kita kembali menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita alami, karena kita menyadari bahwa dengan kekuatan yang kita miliki, kita tidak mungkin mampu untuk melewati setiap proses itu. Dengan kekuatan yang kita miliki, kita tidak mampu melewati setiap tantangan itu. Mungkin kita punya uang banyak, dompet kita masih tebal, kita punya deposito di bank yang banyak, tetapi apakah itu bisa meluputkan kita dari bahaya? Tidak. Banyak orang kaya, banyak para pemimpin-pemimpin, banyak orang yang terkemuka di muka dunia ini yang memiliki banyak hal, tetapi pada akhirnya mereka juga menjadi korban coronavirus. Adakah kita punya kekuatan? Tidak ada. Inilah yang akan memaksa kita untuk kembali menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percaya, kita berharap akan pertolongan Tuhan, serta mengakui kedaulatannya dalam hidup kita, sehingga itu akan memampukan kita melewati setiap proses yang ada di depan kita. Mungkin berat, tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Mazmur 37 ayat yang kelima mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Percaya bukan hanya sekedar ungkapan di bibir, bukan. Percaya itu harus disertai dengan penyerahan hidup kita, penyerahan hati kita, penyerahan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan hanya percaya di mulut. Lalu apa yang terjadi? Kalimat terakhir dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, maka Ia akan bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, berarti kita tinggal menikmati. Kalau Tuhan sudah bertindak, kita tinggal hidup dengan penuh limpahan syukur kepada Tuhan. Kalau kita yang bertindak, hasilnya pasti nol. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah bertindak, pasti Tuhan tidak bertindak setengah-setengah. Tuhan pasti bertindak dengan tuntas, tas, tidak ada yang tersisa. Dia yang menyelesaikannya bagiku. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Dia yang menyelesaikannya bagiku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah Tuhan membentuk bangsa Israel di balik kerasnya kehidupan di Mesir. Dan pada akhirnya tiba waktunya di mana Tuhan menyatakan kehendak dan kepeduliannya kepada mereka. Hal ini nyata di dalam ayat 41 dari pembacaan kita pada hari ini. Demikian, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari Mesir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tepat pada hari itu juga, yaitu pada hari itu, yaitu 430 tahun, tepat pada hari itu Tuhan bertindak untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Walaupun prosesnya begitu panjang, walaupun prosesnya begitu menyakitkan, walaupun prosesnya begitu keras, namun dalam sepanjang itu juga Tuhan memelihara mereka. Tuhan peduli dengan mereka. Apa buktinya Tuhan memelihara mereka? Buktinya adalah, saya kembali katakan bahwa ketika mereka memasuki negeri Mesir, mereka hanya terdiri dari 70 orang saja.
Di Mesir mereka berkembang hingga jumlahnya melebihi orang-orang Mesir. Dan pada waktu mereka keluar dari Mesir, Alkitab mencatat bahwa ada 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Perhatikan, dari berapa? Dari 70 orang saja. Kemudian ketika mereka melewati sebuah proses selama 430 tahun di Mesir, jumlah mereka sudah mencapai 600.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mari kita estimasikan berapa jumlah mereka. Ya. Kalau kita estimasikan jumlah mereka 600 laki-laki dewasa yang sudah menikah, ditambah istri mereka ada 600, berarti kan? Berarti sudah 1.200. Bagaimana kalau mereka punya anak dua, laki-laki dan perempuan? Berarti 1.200 tambah 1.200 berarti 2.400.000, bukan 2.000 ya, 2.400.000. Bagaimana kalau mereka memiliki anak lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Berarti estimasi kita lebih daripada itu. Bayangkan saudaraku yang kekasih, ada kira-kira 2 jutaan orang, atau menurut estimasi kita ada 2.400.000 orang. Kalau KB berlaku pada zaman itu ya, KB di Indonesia kan cukup 2 anak saja gitu. Sepertinya KB pada waktu itu belum berlaku. Jadi saya pikir anaknya lebih dari 1 ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah bukti kepedulian Tuhan kepada mereka. Ini adalah sebuah bukti bahwa Tuhan memelihara umatnya, memelihara keturunan Israel, di mana Tuhan sudah berjanji memberkati mereka dan melipat kali gandakan jumlah mereka seperti pasir di laut dan bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Sekarang mulai kita berpikir, apakah Tuhan tidak peduli ketika kita menghadapi sebuah proses kehidupan? Sekarang kita mulai berpikir, apakah Tuhan tidak peduli pada saat coronavirus ini mewabah? Tuhan peduli. Tuhan sangat peduli. Apa buktinya? Sampai hari ini kita ada di tempat ini dan di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga menikmati persekutuan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah sebuah proses pembentukan karakter kekristenan. Inilah sebuah proses pembentukan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan umatnya melewati kerasnya kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua, setelah dibentuk, lalu Tuhan juga bertindak untuk memulihkan umatnya. Kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan. Tuhan sendiri yang bertindak memulihkan umatnya setelah mengalami proses itu. Ayat yang terakhir dari pembacaan kita, ayat 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan yang membentuk mereka. Pada akhirnya, menurut kerelaan dan kehendaknya, yang dinyatakan dalam kepeduliannya bahwa tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan umatnya menjalani kerasnya proses kehidupan di Mesir. Ia juga pada akhirnya memulihkan kembali keadaan. Akhirnya Tuhan juga memulihkan kembali kepada keadaan umatnya. Memulihkan dan memimpinnya kepada kehidupan yang lebih baik. Malam terakhir sebelum mereka keluar dari Mesir adalah malam persiapan. Malam terakhir sebelum mereka keluar meninggalkan Mesir adalah malam persiapan untuk memasuki babak kehidupan yang baru,
melangkah menuju kepada harapan yang baru, melangkah menuju kepada satu kehidupan yang baru yang disiapkan dan disediakan oleh Tuhan. Kemana Tuhan membawa mereka? Kemana Tuhan memimpin mereka? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Perhatikan kemana Tuhan membawa mereka. Firman Tuhan mengatakan kepada suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bukankah ini adalah suatu kehidupan yang lebih baik dan sangat baik? Bukankah ini adalah sesuatu harapan bagi umat Tuhan dan juga bagi kita semua hari ini di tempat ini dan di rumah kita masing-masing? Saudaraku, setelah mengalami sebuah proses panjang, tiba waktunya Tuhan akan membawa kita kepada satu kehidupan yang baru. Kalau coronavirus ini yang harus kita lewati, saya yakin dan percaya waktunya yang tepat Tuhan juga akan memulihkan keadaan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan bukanlah sebagai bentuk penghukuman Tuhan kepada umatnya atau kepada umat manusia, melainkan sebagai tanda kasih Tuhan melalui proses pembentukan untuk kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, bahwa apa yang terjadi ini bukanlah merupakan penghukuman, melainkan sebagai tanda kasih Tuhan kepada umatnya melalui proses pembentukan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Tuhan menyatakan kehendaknya tidak bergantung pada keadaan dan tindakan manusia, melainkan berdasarkan pada kehendak dan kedaulatannya sendiri. Ketika Ia mengizinkan proses terjadi, pada waktunya yang tepat Ia juga akan memulihkan keadaan kita. Sebagai penerapan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, di tengah-tengah situasi krisis yang sedang kita hadapi saat ini, di mana hampir di seluruh dunia merasakan efek penyebaran coronavirus yang sedang mewabah dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita yang berimbas pada perekonomian rakyat, baik rakyat kecil, menengah, sampai juga perekonomian ke atas, tidak terkecuali. Mari kita memandang ini sebagai sebuah pembentukan Tuhan terhadap hidup kekristenan kita. Mari kita memandang ini sebagai sebuah proses pembentukan di mana Tuhan akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang lebih baik, supaya kita lebih bertekun, lebih mendekatkan diri di hadapannya, dan bertekun mencari kehendaknya melalui firman-Nya. Kita sedang dituntun oleh Tuhan ke arah yang lebih baik. Kita sedang dituntun oleh Tuhan kepada satu kehidupan yang lebih baik. Walaupun tidak seorang pun yang tahu kapan coronavirus ini akan berakhir, mari kita tetap percaya bahwa ada waktunya Tuhan yang akan segera memulihkan keadaan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan
yang dapat kita renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati usaha kita. Mari kita lewati proses yang sedang terjadi. Mari kita percaya bahwa proses ini akan berlalu dan Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah berfirman bagi kami, dan kami meyakini firman-Mu iya dan amin. Sebagaimana Tuhan sudah membentuk kehidupan umat-Mu Israel melalui sebuah kerasnya kehidupan, pada akhirnya Tuhan juga memimpin mereka, memulihkan mereka, dan membawa mereka kepada satu kehidupan yang lebih baik. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami pada saat ini, memberkati juga keluarga kami, memberkati juga jemaat-Mu, umat-Mu di seluruh dunia ini Tuhan, yang sedang dihantui oleh ketakutan oleh karena meluasnya penyebaran coronavirus ya Tuhan, yang sedang melumpuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa, negara, masyarakat yang ada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan melawat bangsa kami, Tuhan kiranya melawat bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka mampu membawa bangsa ini keluar persoalan yang sedang dialami oleh negeri kami ini Tuhan, bahkan dunia. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan kiranya akan memberkati, Tuhan kiranya akan menolong umat Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati untuk setiap kebutuhan mereka melewati krisis yang sedang terjadi. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan. Engkau kiranya akan membuat apa yang sisa pada mereka tidak akan pernah habis, bahkan Tuhan akan menambah-nambahkannya Tuhan. Jika Tuhan izinkan terjadi proses yang sangat sulit bagi mereka, kami percaya bahwa itu adalah bentuk kepedulian Tuhan untuk membawa kami kepada satu kehidupan yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar pada mereka Tuhan. Jangan lewatkan mereka Tuhan. Engkau mempelai mereka, Engkau memeluk mereka dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan bahkan mereka akan mengalami kekuatan yang baru di tengah-tengah krisis yang sedang dihadapi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang telah berfirman bagi kami. Haleluya. Amin. Kita sudah sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Lingkupiku. Di saat badai bergelora, kita akan dibawa terbang bersama dengan Tuhan, sebab Dia Raja kita, Dia Allah kita. Dengan sayangmu, nah
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Hidupilah kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah sebuah proses pembentukan kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Percayalah bahwa Tuhan sedang menuntun saudara ke arah yang lebih baik. Percayalah bahwa Tuhan sedang menuntun saudara kepada harapan yang baru. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memberkati engkau. Tuhan kiranya akan menganugerahkan kekuatan-Nya dari surga kepadamu. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan, melindungi engkau dari segala sakit penyakit. Tuhan akan menjauhkan engkau dari wabah corona. Tuhan akan memelihara dan memberkati engkau. Tuhan memberkati segala sesuatu yang engkau kerjakan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati usahamu. Dan Tuhan akan membuat berhasil segala sesuatu yang engkau kerjakan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan pemeliharaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon bedah. Puji Dia, segenap bumi. Di surga terus memuji-Mu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.